Selamat pagi semua. Ya, sepertinya Bruder lihat di sini semua sudah semangat dan siap belajar ya. Ya, tapi sebelum itu Bruder ingin mengabsen untuk mempresensi kalian. Mungkin ada yang belum hadir atau mungkin ada yang sedang sakit. Skip. Oke, setelah kita presensi dan siap belajar, kita pada hari ini ingin belajar mengenai sakramen imamat. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sakramen perkawinan. Sekarang kita ingin belajar mengenai sakramen imamat. Sakramen imamat itu seperti apa, kekhasannya seperti apa, itu akan kita pelajari pada kegiatan kali ini. Namun sebelum itu kita berdoa. Nah, Bruder ingin mengajak kalian berdoa bersama seperti apa yang ada di PPT ini. Kita berdoa bersama, kita mendoakan kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, dan kita juga sekalian mendoakan panggilan untuk para imam dan religius yang lainnya. Ya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke. Terima kasih, kita sudah berdoa bersama, kita sudah memohon rahmat dari Tuhan. Sekarang kita ingin belajar dan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran dari pelajaran imamat atau sakramen imamat kita pada pagi hari ini. Nah, ini dia. Jadi tujuan pembelajaran kita itu supaya kalian itu nanti mampu memahami makna sakramen imamat. Jadi maknanya sakramen imamat itu apa? Terus yang juga terpenting nanti kalian bisa menyusun doa. Jadi kalian akan mendoakan para imam, mendoakan para bruder, suster, frater yang ada, sehingga itu nanti mendukung mereka. Jadi ketika kalian berdoa di rumah kan, ketika kalian waktu malam berdoa di rumah, ya Tuhan lindungilah para romo, para frater, para bruder, para suster, semoga mereka dikuatkan imannya. Nah, tujuan nanti kita ke situ. Sehingga kita mampu mensyukuri bahwa mereka hadir bersama-sama di tengah-tengah kita. Ya. Jadi kita mendukung tugas-tugas mereka. Nah, sebelum itu Bruder ingin bertanya kepada kalian. Apa itu sakramen imamat? Ada yang tahu siapa yang mau menjawab apa itu sakramen imamat? Sakramen imamat itu apa sih gitu ya? Oke, terima kasih. Ya, sakramen imamat itu seperti apa yang dikatakan tadi si Budi, bahwa sakramen imamat itu adalah sakramen yang diterima oleh orang-orang yang terpanggil. Terus kekhasan sakramen imamat itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar Susi. Ya, sakramen imamat itu kekhasannya yaitu orang yang terpanggil terkhusus adalah seorang pria yang terpanggil untuk ditabiskan. Ya, benar. Terus syarat menerima sakramen imamat itu ada yang bisa menjawab selain Budi dan Susi tadi? Siapa? Ya, Tono. Apa Tono? Ya, syarat menerima sakramen imamat itu benar apa yang dikatakan Tono tadi, bahwa menerima sakramen imamat syaratnya itu yang jelas laki-laki, terus sehat jasmani dan rohani, dan juga Katolik. Benar Tono. Nanti kita akan melihat apa itu sakramen imamat, terus kekhasan sakramen imamat seperti apa, terus syarat menerima sakramen imamat itu seperti apa. Nah, yang kita tahu bahwa sakramen imamat itu hanya diterima oleh pastor ya. Mungkin kalian semua berpikir bahwa seorang pastor yang menerima sakramen imamat dan itu cuma sekali. Dan ternyata sakramen imamat itu ada 3 tingkatan loh anak-anak. Yang pertama itu tabisan episkopat. Tabisan episkopat itu diterima oleh para uskup. Jadi uskup itu sebelum jadi uskup kan mereka romo ya. Sebelum mereka jadi uskup itu mereka romo. Mereka harus ditabiskan lagi untuk menjadi uskup. Nah, nama tabisan itu adalah tabisan episkopat. Terus tingkatan kedua yaitu tabisan namanya tabisan presbiterat. Tabisan presbiterat ini adalah tabisan yang diterima oleh para imam
para romo-romo yang ada di paroki kalian. Ya, itu ketika ditabiskan itu namanya tabisan presbiterat. Terus yang ketiga, tingkatan ketiga yaitu adalah tabisan diakonat. Nah, tabisan diakonat ini diterima oleh para diakon. Sebelum menjadi romo, mereka harus ditabiskan menjadi diakon. Nah, itu adalah tabisan diakonat. Nah, satu hal yang khas yang perlu kalian ketahui dan kita ketahui bersama, bahwa hanya uskup yang mampu memberi pelayanan sakramen imamat. Jadi, apa? Yang hanya mampu memberi sakramen imamat siapa? Uskup, benar. Jadi uskup menumpangkan tangan, itu sama seperti di gambar ya, menumpangkan tangan dan mengucapkan doa-doa khusus sesuai tabisan yang diberikan. Terus seperti apa yang dikatakan Tono tadi, syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang imam. Seorang pria normal, terus sudah menerima sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi yaitu sakramen apa? Yang pertama harus diterima baptis, benar. Jadi harus menerima sakramen inisiasi terlebih dahulu. Terus harus berkomitmen tidak menikah seumur hidup. Nah, itu penting juga ya. Terus memiliki motivasi. Terus menyelesaikan pendidikan. Jadi setelah lulus SMP itu akan masuk ke seminari menengah. Setelah itu nanti masuk seminari tinggi. Di sini ada yang ingin menjadi seorang imam, bruder, frater atau suster. Nah, nanti untuk khusus imam itu akan melewati proses ini. Terus ada 5 kriteria utama. Yang pertama itu sebagai calon imam ada kekurusan, kesehatan, pengetahuan, kebijaksanaan dan juga persaudaraan. Jadi benar-benar kelima kriteria ini harus dipenuhi untuk menjadi seorang imam. Jadi kalau kalian ada yang tertarik ingin menjadi seorang imam, nah 5 kriteria utama ini harus dipenuhi. Terus ada kaul-kaul. Kaul apa saja sih bruder yang harus diterima oleh para bruder, romo, suster? Nah, itu ada 3 kaul. Pertama kaul ketaatan, kaul kemiskinan dan kaul kemurnian atau selibat. Terus ada yang unik, yang perlu kita ketahui adalah ada imam projo yang tidak mengucapkan kaul. Nah, itu disebut imam diosesan. Jadi dia tidak mengucapkan ketiga kaul, mereka hanya mengucapkan ketaatan kepada para uskup ya yang ada di situ. Terus tugas pokok imam itu apa sih, bruder? Tugas pokok imam itu seperti apa? Yang pertama raja. Jadi mengikut ambil bagian menjadi seorang raja. Jadi imam itu harus bisa memimpin umatnya. Jadi ketika kalian melihat pastor paroki di tempat kalian, dia akan memimpin umat-umat yang ada di paroki kalian. Terus mengajar. Imam itu harus bisa mengajar ajaran sosial, mengajar moral, mengajar iman dan lain sebagainya. Dan juga imam itu harus bisa menjadi tugas yang menguduskan. Jadi dia akan menguduskan. Jadi ketika berekaristi, melakukan sakramen-sakramen, itu dia akan menguduskan. Inilah tugas-tugas pokok imam. Ya, tidak terasa perjumpaan kita pada hari ini sudah mau usai ya. Ini oleh-oleh buat kalian. Ya, jadi nanti setelah pulang ke rumah, kalian akan secara berkelompok itu mempunyai tugas. Tugasnya apa, bruder? Ini tugasnya yang pertama, materia apa yang digunakan dalam sakramen imamat. Terus maknanya apa? Terus kedua, forma apa atau kata-kata apa yang diucapkan dalam penerimaan sakramen imamat. Dan ketiga, kalian harus membuka kitab suci. Jadi harus akrab dengan kitab suci. Cari dalam kitab suci itu ayat mana yang menunjukkan penerimaan sakramen imamat. Ya. Jadi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, benar. Untuk kelompok bebas, kalian kelompok cuman satu kelompok terdiri atas 4 orang, ya. Minggu depan kita akan membagikan hasil temuan kita sehingga kita dapat memperkaya satu sama lain. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Oke. Terima kasih atas perjumpaan kita hari ini. Semoga
materi sakramen imamat ini memperkaya kita dan menambah pengetahuan iman kita. Sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, marilah kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, Susi, mari kita memimpin doa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua.